Oke, di pertemuan 6 dan 7 ini kita akan belajar mengenai aspek teknis dan produksi. Nah, ini kita bisa lihat ya teori dan aplikasinya punya yang kita pakai. Nah, di aspek teknis dan produksi biasanya ada pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait bagaimana sih desain produk yang akan kita pilih, lalu menyusun rencana kapasitas perusahaan, kapasitas SDM, ataupun kapasitas produksi yang lain-lain, itu bagaimana kita nyusun rencananya, lalu kriteria pemilihan mesin dan teknologi, kayak misalnya Starbucks tadi, dia pakai teknologi apa sih untuk nge-brew kopinya, dia pakai apa gitu ya, lalu apakah manual atau kita pakai kopi yang kita brew emang teknologi yang sekarang gitu, dan peralatan-peralatan. Lalu di mana sih proyek akan didirikan atau bisnis kita dijalankan. Nah, bagaimana proses produksi yang dilakukan dan layout pabrik yang dipilih, termasuk juga layout bangunan dan fasilitas lainnya. Nah, kayak tadi ada si Dede juga bilang bahwa Starbucks itu layoutnya atau ambience-nya itu gimana caranya supaya menarik perhatian para kaum milenial gitu ya. Jadi layoutnya, ambience-nya dibuat semenarik mungkin, se-instagramable mungkin supaya kita bisa foto-foto di sana dan kita ajak teman-teman kita untuk nongkrong di sana. Lalu seberapa besar luas produksi yang ditetapkan untuk mencapai skala ekonomis atau BEP-nya itu berapa sih gitu ya. Nah, desainnya kita buat apa sih jenis produk kita, bentuknya. Kalau misalnya tadi Starbucks itu bentuknya ada logonya misalnya, terus pakai gelas-gelas yang bisa di suara apa ya? Yang ini Ayu ya. Nah, bentuknya, warnanya, ukuran size, tekstur, dan materialnya kita seleksi. Ini suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Bu. Oh, terdengar ya? Oke, jadi soalnya di saya gambarnya kayak nggak bergerak, jadi saya kira saya lost connection. Nah, terus ini ada tabel seleksi produk, jadi kita akan menyeleksi barang-barang yang kita pilih gitu sih. Kalau barang A, misalnya skornya dari kita seleksi itu skornya 41 gitu, dari siklus umur produk, penjualannya, si skor kita lihat. Misalnya kita mau produksi barang B, nah produksi barang B skornya 36, jadi kita pilih yang mana nih gitu. Kalau misalnya kita seleksi dari skornya itu bagusan yang A gitu, sehingga kita pilih yang A gitu ya. Nah, siklus hidup produk itu dari tahap perkenalan, pertumbuhan, terus kita siklus itu kan gini ya, dari bawah terus nanjak, lalu dia mengalami penurunan siklusnya. Fasenya itu kayak bel ini ya, normalitas gitu. Nah, dari tahap awal perkenalan, stage-nya itu dia akan dia di masa mengenalkan produk ke masyarakat, sehingga penjualannya mungkin nggak setinggi waktu pas tahap pertumbuhan. Nah, tahap pertumbuhan itu biasanya masyarakat sudah mulai mengenal produk kita, dan juga di tahap mature atau tahap kedewasaan, produk kita itu sudah dikenal gitu. Dan di fase-fase ini merupakan fase-fase kritis. Kalau misalnya kita nggak bisa mempertahankan penjualan kita, atau kita nggak berinovasi dengan produk kita, maka kita akan ada di fase decline atau tahap penurunan. Nah, declining ini sangat berbahaya, karena kalau misalnya kita ada di tahap declining dan kita tidak bisa mempertahankan penjualan kita, dan ya inovasi produknya itu kurang lah, akhirnya kita akan mengalami kebangkrutan. Nah, ini adalah penyusunan rencana kapasitas. Kita harus tetap efektif dan efisien. Nah, bagaimana sih caranya kita mencapai efektif dan efisien itu? Itu sekarang ada misalnya yang namanya Lean Six Sigma gitu ya. Ada kalian bisa Google apa itu Lean Six Sigma, dan juga Kaizen costing, segala macam. Bagaimana sih kita agar kapasitas kita itu zero defect gitu ya. Zero defect itu adalah misalnya nih, kalau kalian beli di McDonald's, kalian beli burger atau apapun itu ya, di McD itu kan ada
yang namanya antrian gitu. Nah, kalau misalnya satu orang ngantri sampai 10 menit atau 20 menit, itu kan kita bakalan kesel gitu ya nunggunya. Nah, kalau antrinya banyak, kita pulang gitu. Banyak orang nih, kita ya udah deh pulang aja. Nah, itu kita kan nggak mau seperti itu. Jadi kalau misalnya di McD, gimana caranya supaya efektif nih orang beli, antrinya nggak lama-lama. Nah, akhirnya berarti di di produksinya, di bagian yang orang memasak gitu ya. Nah, itu kita buat supaya nggak terlalu lama untuk produksi burger atau produksi ayamnya gitu, sehingga orang yang ngantri itu nggak terlalu banyak. Nah, juga kita memikirkan efisiensinya. Efisiensinya dari segi biaya gitu, orang yang membuatnya, SDM-nya, lalu juga ya segala macamnya, supaya memang efisien biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu burger. Nah, ini kriteria pemilihan teknologinya. Kita memiliki yang teknologi maju, madya, sederhana, dan juga tradisional. Nah, kita pilih, kita mau yang mana nih gitu. Apakah kita mau yang tradisional, sederhana, atau kita pakai teknologi yang kekinian, yang sudah maju. Nah, lalu kita menentukan lokasinya. Oke, kita nggak pindah, kita tetap di sini, tapi memperluas fasilitas yang ada, menentukan lokasi baru, atau mempertahankan lokasi yang sekarang, atau menutup lokasi saat ini dan pindah ke lokasi yang lain. Nah, ini tugasnya manajer produksi ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi itu ada beberapa, yaitu tenaga kerjanya. Misalnya kita mau ke Cirebon. Nah, di Cirebon gimana sih tenaga kerjanya? Terus tingkat suku bunga di Indonesia, pendapatan per kapita, biaya, terus sikap pemerintah lokal setempat gitu ya, ataupun di negara itu. Jadi kalau misalnya nih kayak Astra mau bikin pabriknya di Bekasi gitu ya. Nah, Astra itu perusahaan Jepang ya. Jadi bagaimana sih dia akan timbangkan gitu faktor-faktor ini untuk membuat pabriknya di Indonesia. Seperti tingkat suku bunga di Indonesia, pendapatan per kapita di Indonesia, terus biaya untuk membangun sebuah pabrik di Bekasi itu seperti apa sih gitu. Dan sikap pemerintah setempat di Indonesia itu seperti apa, dan itu berpengaruh untuk perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Contohnya seperti itu. Kalau misalnya kita UMKM, ya sepertinya tenaga kerjanya gitu ya, lalu juga tempat, lokasi yang akan kita berdayakan gitu, itu akan berpengaruh kepada UMKM yang kita akan buat. Nah, ini metodenya ya. Nah, ini kita bobot atau weighting, kita scoring gitu. Kalau misalnya kita pilih skor di Bandung, di Tangerang, itu lebih bagus yang mana sih gitu ya lokasinya, karena kita kan nggak bisa asal menilai. Jadi kita coba untuk menilai beberapa faktor seperti ketersediaan tenaga kerja. Kalau di Bandung lebih banyak daripada di Tangerang misalnya. Terus pajak daerahnya seperti apa, lalu sikap pemerintah lokal daerah seperti apa ya. Lalu ketersediaan air dan pembuangan, misalnya di Bandung airnya lebih bagus nih daripada di Tangerang, dan juga pendapatan per kapita untuk UMR-nya. Nah, sehingga misalnya nih ilustrasinya, kita akan lebih memilih untuk di lokasi di Bandung dibandingkan di Tangerang. Oke, proses produksi dan layout ini ada dua hal, yaitu proses produksi yang terputus-putus dan terus-menerus. Jadi apakah kita akan berproduksi itu terus-menerus gitu ya mesinnya, atau terputus-putus pakai shift gitu. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap proses produksi kita. Nah, sekian PPT-nya yang saya ini ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh. Nah, teman-teman di sini udah pada kepikiran belum mau ngambil proposal bisnis yang seperti apa sih? Karena kita di akhir mata kuliah itu kan ada yang namanya proposal bisnis. Atau adakah yang teman-teman mau bertanya seputar materi kita? Bu, mau tanya, kalau misal biaya produksinya itu mahal, itu kan kita juga bakal nambahin harga jualnya,
jadi lebih tinggi ya Bu ya. Kalau biayanya Nah, mahal, mau nanya itu lebih kenapa? iya kan kalau misalnya biaya produksi itu mahal, berarti kan kita nentuin harga jual jadi Mm-mm. lebih tinggi. Nah, terus kan produksi itu kayak benar mempengaruhi kita jualannya cepat apa lambatnya. Menurut Ibu tuh lebih baik memproduksi dengan harga yang relatif mahal, tapi jangkanya tuh lumayan cepat, atau biaya produksi rendah itu jangka waktunya agak lama Bu. Jadi memproduksi Dengan harga relatif mahal namun cepat, atau memproduksi dengan harga relatif murah tetapi jangka waktunya lama. Tapi kita tuh masarinnya mau cepet-cepet nih Bu misalkan, tapi nggak mau nambahin harga jual, nggak mau naikin harga jual yang kita jual gitu. kayak contoh konkretnya misalnya kayak apa ya? Ada barang apa gitu contohnya? Misalkan biaya produksi buat menjahit Bu. Nah, di penjahit ini tuh misalkan harganya mahal, tapi jadinya cepat. Kalau misalnya ini harga murah tapi tapi kita tuh buru gitu. Tetapi lebih baik menaikkan harga harga jualnya itu, atau gak kita menunggu biar harga jualnya nggak kita naikin. Kalau saya ya tergantung bargaining position kita gimana gitu di konsumen kita. Misalnya bargaining position itu terkait juga dengan merek gitu. Kalau misalnya kualitas kita bagus, otomatis harganya pasti lebih mahal juga. Terus konsumennya kualitas tuh maksudnya dari bahan jahitan, terus bahannya seperti apa gitu ya. Ada misalnya nih daster harga 100.000 gitu dengan daster harga 20.000. Nah, konsumennya otomatis target marketnya beda dong gitu dan kualitasnya juga beda. Saya kalau misalnya pakai daster yang harga 20.000 itu daster sehari istilahnya. Sehari itu langsung dibuang gitu. Karena apa? Cepat robek gitu. Beda dengan daster kualitas yang misalnya dari Bali, kalau misalnya saya pakai daster dari Bali atau daster dari Jogja yang harganya 150.000, bahkan paling murah itu harga 90.000, itu kalau saya cuci berkali-kali, udah saya apain, itu nggak terkoyak kainnya gitu. Nah, otomatis itu target konsumennya juga bisa beda antara yang 20.000 sama 100.000. Kalau 20.000 mungkin yang tadi yang punya uangnya segitu ya, tapi kalau yang 100.000 pendapatan UMR-nya mungkin lebih tinggi dibandingkan yang tadi mampu untuk beli 20.000. Jadi tergantung dari kualitasnya. Kalau misalnya kita bicara kualitas, otomatis kan kalau barang itu ada 3 ya, kualitas, terus cost, biaya, sama waktu, time-nya. Kita bicara itu pasti 3 itu. Jadi harus ada yang dikorbankan. Nggak bisa kita, saya mau 3-tiganya deh Bu, gitu. Nah, itu nggak mungkin banget. Jadi kalau misalnya kita pilih kualitas, otomatis kita akan berkorban yang cost dan cost ya, harga, dan juga kita berkorban untuk waktu gitu. Karena kita pengennya kualitas. Tapi kalau misalnya kualitasnya rendah, ya otomatis kita berkorbannya kan di kualitas gitu. Jadi kita lebih mementingkan harga dan juga harganya rendah, dan juga satu lagi time, dari sisi time ya, dari sisi waktunya itu mungkin lebih cepat gitu. Jadi tadi kamu cuma bicaranya 2 hal ya, antara cost dan time gitu, waktu gitu kan, mana yang lebih dikorbankan. Berarti kalau misalnya kita pengennya cost dan harga yang murah gitu, harga murah terus cepet, otomatis kualitasnya kita korbanin seperti itu. Dan itu ya sah-sah aja, kita nggak bisa milih ya, karena tadi target marketnya beda gitu. Kalau misalnya ada konsumen yang memang seneng untuk kualitas bagus, maka kita ya tadi bargaining position produk kita ada di mana sih gitu. Beda kalau misalnya tadi, apakah kita pengen daster yang kita bikin daster yang bagus untuk konsumen ibu rumah tangga yang UMR-nya di atas 5 juta mungkin gitu, atau kita pengen daster yang kualitasnya jelek gitu, tapi harganya juga bisa rendah gitu ya. Mungkin itu sih, Zahra, jelas nggak? Kalau kita bicara soal produk itu pasti ada 3 tadi ya, cost, quality, sama time-nya.
Jelas, Bu. Iya, ini berlaku untuk semua ya teman-teman mahasiswa yang pengen bisnis, itu jangan lupa 3 hal tadi. Ada segitiga triangle, bahwa triangle-nya itu ya tadi cost, time, sama quality. Kalau kita mau quality berarti cost sama time-nya itu kita korbankan. Jadi ada salah satu yang harus kita korbankan antara cost, time, dan quality. Itu memang ada di produksi dan operasional ya, terkait dengan produk-produk yang akan kita gunakan, yang kita jual. Oke, ada lagi pertanyaan? Satu lagi mungkin? Ibu izin bertanya. Oke, yang bertanya siapa nih? Kan tadi yang Ibu bilang Amel, Bu. Oh ya, Amel. Kan yang Ibu bilang tadi kan ada 3 hal itu ya, Bu. Itu termasuk nggak kalau misalnya Bu kita bisnis tapi kita itu reseller barang orang gitu. Kan itu kadang kita suka nggak tahu gimana kualitas sebenarnya gitu. Kadang ada yang barangnya jelek gitu, yang pas datang ke kita tuh tiba-tiba ada sedikit kerusakan gitu. Itu berlaku nggak yang 3 itu? Kalau misalnya berlaku, terus gimana pas kita, berarti nanti barang yang ada kerusakan itu kita balikin lagi ke resellernya? Oke, yang 3 tadi itu berlakunya ke yang punya produk. Iya, oke. Yang 3 tadi itu berlakunya untuk si produsennya gitu, yang bikin produk. Istilahnya kita yang kalau kita mau bikin barang gitu ya, kita harus analisis dulu pasarnya, kita mau kemana nih gitu jualnya. Tadi kayak daster itu kita mau jual kemana, ke ibu-ibu rumah tangga yang UMR-nya kira-kira yang seberapa gitu. Nah, makanya kita ada analisis cost, time, quality. Tapi kalau misalnya kita sebagai reseller, berarti kan kita sebagai kita cuma sebagai marketing nih gitu, marketing yang mau jualin produk daster tadi. Terus kita udah given, misalnya si dasternya itu udah dikasih harga 100.000 dari yang produsennya. Jadi reseller biasanya hanya dikasih kalau misalnya per unit kalian jual gitu ya, itu misalnya kita untung 20.000, jadi kita jual 120.000. Nah, tadi kita pengen ngejualin barang dia gitu. Intinya kita nggak lagi berbicara tentang time, cost, quality, tapi bagaimana cara kita menjual produksi produsen itu. Jadi kita lebih memikirkan gimana ya caranya supaya kita bisa menjual barang tersebut. Nah, kalau misalnya kita dapat defect produk gitu, defect produk itu adalah produk yang gagal gitu dari si produsen, yang otomatis kita akan komplain ke produsen. Nah, komplain tadi ya bisa segala macam sih, apalagi misalnya konsumennya komplain ke kita, ya kita teruskan ke produsennya. Nah, reseller itu ada 2 kan, ada reseller dan dropship. Kalau teman-teman di sini suka online shop gitu ya, ada yang namanya dropship juga. Nah, terus apa sih bedanya dropship sama reseller gitu? Kalau dropship berarti kita cuma foto-fotoin barangnya di Instagram gitu ya, kita foto-fotoin aja tanpa kita punya barangnya. Nah, jadi kita hubungin si produsen bajunya, misalnya baju-baju wanita tersebut, si dasternya, kita fotoin aja, kita pinjam foto, kita upload di Instagram sosial yang kita punya. Siapa yang mau, kalau misalnya ada yang berminat, baru kita pesankan ke produsennya. Itu yang namanya dropship. Tapi kalau reseller, ya biasanya sih kita ambil barangnya, kita modalin, terus kita jual lagi. Jadi sekarang lebih enak yang namanya dropship dibandingkan reseller. Kalau reseller kan ada risiko barang itu nggak akan kejual gitu ya. Kita beli tapi barangnya nggak kejual. Tapi kalau dropship itu kita nggak ada tuh resiko seperti itu. Mungkin seperti itu, Amel, kalau misalnya berminat untuk jadi online shop. Gimana, Amel? Ini suara saya yang Amelnya nggak ada ya? Atau gimana? Memang tadi keluar, Bu. Oh, Amelnya udah masuk lagi? Udah. Oh iya, Amel, gimana ya? Diulang lagi atau? Yang itu tadi keluarnya pas akhir aja, pas Ibu nanya gimana Amel gitu. Kalau Amel mau jadi online, cuma itu aja pas keluar. Oh iya, alhamdulillah. Tadinya nggak denger.
Gitu, gitulah. Cukup jelas, Amel? Cukup jelas Ibu, terima kasih. Oke, untuk terakhir pesan saya, karena kita bentar lagi UTS, jadi jangan lupa belajar terkait dengan materi-materi yang sudah diberikan ya. Terutama ya apa sih studi kelayakan bisnis, terus bagaimana kita memperhatikan strategi-strategi marketing yang ada, lalu juga terkait dengan teknis dan produksinya. Tadi ada masukan juga ya dari teman kalian bahwa cost quality time itu sangat berpengaruh dan penting sekali. Jadi di aspek produksi ya, jadi itu harus kalian UTS. Selanjutnya setelah UTS kita ada materi mengenai SDM, terus hukum, keuangan, dan aspek-aspek lainnya seperti AMDAL, dan juga jangan lupa untuk upload proposal bisnis kalian di pertemuan terakhir kita sebagai tugas besar. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah pada hadir. Pertanyaannya bagus-bagus hari ini. Kita akan ketemu lagi setelah UTS ya. Jadi semoga kalian berhasil UTS-nya. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Jaga kesehatan ya.